Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat 180 ya, ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian, yaitu akan meninggal dunia, ya, apakah sakit parah atau intinya tanda-tanda dia akan meninggal dunia, ya. In taraka khairanil wasiyah, kalau dia meninggalkan memiliki harta yang banyak yang akan dia tinggalkan, hendaknya dia berwasiat. Al wasiyatu lil walidaini, hendaknya dia berwasiat kepada kedua orang tua, ya, wal aqrabin dan karib kerabat, bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, maka barang siapa yang mengubah wasiat tersebut setelah ia mendengarnya, fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, sungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Innallaha sami'un alim, sungguhnya Allah mengetahui, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi ayat ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang kewajiban untuk berwasiat, ya. Makanya Allah mengatakan kutiba, diwajibkan atas kalian. Yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas siapa? Idza hadara ahadakumul maut, jika salah seorang dari kalian telah hadir kematian di hadapannya, artinya sebab-sebab kematian. Dalam sakit parah atau kecelakaan, artinya dia akan meninggal dunia. Ya, in taraka khairan, kalau dia meninggalkan harta yang banyak. Khairan di sini adalah harta yang banyak karena dalam beberapa ayat Allah menyebut khair. Khair itu asal bahasa Arab artinya kebaikan. Maksudnya khair di sini adalah harta. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun harta yang kalian infakkan, di sini Allah menggunakan min khairin. Padahal maksudnya min malin. Wa ma tunfiqu min khairin ay min malin. Harta apapun yang kau infakkan, sungguhnya Allah mengetahui. Demikian juga Allah berfirman tentang sifat manusia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu lihubbil khairi, kecintaannya kepada al khair, yaitu kepada harta, sangat besar. Jadi al khair datang dalam ayat-ayat maknanya adalah harta. Ya, seperti dalam ayat ini, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, jika salah seorang dari kalian akan meninggal dunia, ya, dia tanda-tanda kematian sudah hadir di hadapannya, in taraka khairan, ternyata dia memiliki harta yang banyak untuk dia tinggalkan. Dia akan meninggal dan dia meninggalkan harta yang banyak. Wajib bagi dia al-wasiyatu, wajib bagi dia untuk memberi wasiat kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada karib kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, ini wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan di sini, ya. Kita tuliskan. Karena ayat ini disebut dimansuhkan, nanti akan kita bahas. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, diwajibkan atas kalian untuk, ya, diwajibkan atas kalian. Ya, jika telah datang tanda-tanda kematian, jika telah hadir tanda-tanda kematian,
In taraka khairan al-wasiyah, jika dia meninggalkan harta yang banyak. Harta yang banyak. Diwajibkan apa? Diwajibkan wasiat. Diwajibkan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Untuk kedua orang tua dan kerabat. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, atau jumlah yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, wajib bagi orang bertakwa. Wajib bagi orang-orang bertakwa. Pertama di sini perhatikan, Allah mengatakan wajib. Jadi wajib apa? Wajib wasiat. Wajib wasiat. Ya. Tetapi di sini kata para ulama, wajib di sini ada dua kondisi, ya. Dua kondisi. Jika dia punya tanggungan, ya. Tanggungan seperti apa? Seperti wadiah, ya. Titipan, wadiah atau titipan, dan hutang, dia punya hutang, maka wajib untuk berwasiat. Wajib untuk berwasiat agar hutangnya dilunasi, hutang dilunasi, kemudian wadiah dikembalikan, maka dia berwasiat kepada orang yang dia tinggalkan. Ya. Adapun jika kondisi dua, jika dia tidak memiliki tanggungan, maka hukumnya tidak wajib. Maka hukumnya tidak wajib berwasiat. Tidak wajib berwasiat karena berdasarkan dalil-dalil yang lain, ya. Jadi kalau dia punya tanggungan maka wajib berwasiat. Adapun jika dia tidak punya tanggungan maka tidak wajib. Kemudian perhatikan di sini syarat berikutnya, ya. Idza hadara ahadakumul maut, ya, jika dia telah hadir tanda-tanda kematian, in taraka khairan. Kita sudah sebutkan tadi khairan di sini. Para ulama mengatakan al-mal al-katsir. Al-mal al-katsir, yaitu harta yang banyak. Dia meninggalkan harta yang banyak. Harta yang banyak. Jika dia hartanya sedikit, maka tidak wajib berwasiat, maka bahkan tidak boleh. Jika harta yang ditinggalkan sedikit, maka tidak boleh berwasiat. Berwasiat maksudnya apa? Dia memberikan sebagian hartanya. Kalau dia meninggal nanti harta saya untuk si fulan. Ya. Kalau hartanya yang ditinggalkan sedikit maka tidak boleh berwasiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan innaka, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antadhar warasataka agniya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafun nas. Kata Nabi SAW, engkau meninggalkan ahli warismu berkecukupan, ya. Meninggalkan ahli warismu berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin. Minta-minta kepada orang lain. Mereka dalam kondisi miskin. Minta-minta sama orang lain. Jadi wasiat itu hanya dianjurkan
untuk yang meninggalkan harta yang banyak. Tadi saya sebutkan bahwasanya khairan dalam Al-Qur'an artinya harta, seperti wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan juga firman Allah wa innahu lihubbil khair lasyadid, sungguhnya kecintaannya kepada khair itu kepada harta sangat besar. Wasiat kepada orang tua, kepada aqrabin. Ini dahulu sebelum dimansuhkan, ayat ini nanti mansuh ya, atau ditaksis, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dahulu kalau orang mau meninggal dia punya harta, dia harus perhatikan ya, dia hendaknya memberi harta wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Karena ini adalah bentuk silaturahmi yang paling kuat ya, ya. Bentuk ya silaturahmi yang kuat ya. Dan pahalanya besar silaturahmi, terutama kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Mana yang paling dekat lebih utama untuk dikasih harta sebagai bentuk wasiat. Ya, bahkan ada seorang sahabat datang disebutkan bahwasanya dia memerdekakan budak ya. Sementara dia punya kerabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan, seandainya kau menghadiahkan budak tersebut kepada akhwalak, kepada paman-pamanmu, itu lebih afdol daripada kau memerdekakannya. Kita tahu merdekakan budak pahalanya besar. Tapi Nabi mengatakan seandainya budak tersebut tidak kau merdekakan, kau berikan kepada kerabat-kerabatmu, maka pahalanya lebih besar. Ini menunjukkan bahwasanya memberikan harta kepada kerabat, terutama kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, itu pahalanya lebih besar. Lebih besar. Bahkan tadi budak dimerdekakan, pahalanya besar. Ternyata jika tidak dimerdekakan, diberikan kepada paman-paman, itu lebih pahalanya lebih besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil ma'ruf, dengan jumlah yang ma'ruf, dengan jumlah yang terserah ya. Ini kembali kepada ijtihad. Kembali kepada ijtihad orang yang berwasiat. Kemudian kata Allah, wajib bagi orang yang bertakwa. Ini ayat, ini awal sebelum adanya ayat-ayat tentang al-mawarith. Ayatul mawarith datang, kemudian datang ayat tentang warisan ya. Datang ayat tentang warisan. Oleh karenanya ayat ini kemudian dimansuhkan atau ditakhsis, dikhususkan oleh ayat-ayat tentang warisan ya. Jadi saya katakan ya, ayat ini lalu dimansuhkan oleh ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum waris. Maka jadilah hukumnya berubah. Maka hukumnya jadi berubah. Hukumnya jadi berubah. Ya, di antaranya yang perubahan wasiat maksimal sepertiga harta. Tidak boleh lebih daripada itu. Rasulullah SAW mengatakan fathuluth wa thuluthu katsir. Kata Rasulullah SAW sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Perubahan. Wasiat maksimal sepertiga harta. Kemudian apa? Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan wala wasiyata li waris. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kenapa tidak ada wasiat? Karena ahli waris sudah punya jatah warisan sendiri. Ya. Yang kalau ahli waris misalnya kakak, adik, ayah, ibu, anak, itu mereka punya jatah waris. Ya. Jadi warisan hanya diberikan kepada kerabat yang bukan ahli waris ya. Karena tidak semua kerabat dapat ahli waris ya. Seperti kalau ada bapak, ada ibu, ada anak ya, tante tidak dapat, paman tidak dapat, ponakan tidak dapat, kakak adik tidak dapat ya. Kenapa? Karena sudah punya anak, laki-laki perempuan, dan punya orang tua, maka kerabat-kerabat tersebut terhalangi, termahjub, mereka tidak mendapatkan warisan. Jadi wasiat maksimal sepertiga harta, tidak boleh lebih. Yang kedua, wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris punya jatah warisan sendiri. Karena ahli waris sudah ada jatahnya. Baik, ini beberapa hal yang berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya perhatikan, idza hadara ahadakumul maut, jika telah hadir tanda-tanda kematian.
Dengan syarat wasiat berlaku jika akalnya belum hilang. Tapi kalau seorang kemudian sudah sakit parah akan meninggal sementara dia sudah bicara ngawur, maka wasiat tidak berlaku. Tidak dia berpikir dengan, tapi kalau dia masih berpikir dengan jernih, masih bisa berwasiat, maka wasiatnya berlaku. Tapi kalau dia kena kecelakaan misalnya, ketabrak mobil atau kepalanya kejendut, kemudian dia entah bicara apa, kemudian dia asal ngomong, dia wasiat sembarangan, maka tidak diterima wasiatnya. Harus masih dalam kondisi akalnya belum hilang, masih sadar, masih bisa berpikir ya. Masih bisa berpikir. Kemudian dari sini kita tahu ayat ini akhirnya menjadi mansuh. Kenapa? Karena kedua orang tua mereka punya jatah warisan ya, 1/6 kek, seberapa kek ya. Orang tua mereka punya jatah waris ya. Sehingga mereka tidak perlu dikasih wasiat lagi. Adapun kerabat ada yang dapat warisan, ada yang tidak ya. Kecuali orang tua di sini yang tidak dapat warisan seperti nenek belum tentu dapat warisan, kakek ini termasuk kedua orang tua juga. Nenek kakek ya terkadang tidak dapat warisan kalau bapak dan ibu masih ada ya. Tapi intinya yang sudah punya dapat jatah warisan tidak boleh dapat wasiat ya. Ada seorang meninggal dunia kemudian dia mengatakan saya beri wasiat buat anakku kelima untuk dibangunkan rumah. Enggak berlaku. Kenapa? Karena anaknya kelima dapat jatah warisan, tidak boleh dikasih wasiat. Saya berwasiat kalau saya meninggal rumah saya buat ibu saya misalnya. Enggak bisa. Karena ibunya juga adalah ahli waris. Kalau dia mau dia kasih hadiah. Hadiah boleh-boleh saja kepada ibu, kepada bapak. Tapi kalau saya meninggal maka harta saya wasiatkan untuk ibu saya, maka tidak berlaku. Kenapa? Ibu, bapak, anak-anak, istri, ini semua adalah ahli waris. Maka tidak ada berlaku wasiat kepada mereka. Adapun kerabat tidak semuanya ahli waris, perhatikan. Ya. Kerabat tidak semuanya ahli waris. Sehingga yang bukan ahli waris boleh dapat wasiat. Boleh dapat wasiat. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan orang yang akan meninggal kemudian kasih wasiat, maka ada aturan-aturannya ya. Dia boleh berwasiat, terutama wasiat kepada kerabat. Ustaz, bagaimana kalau seorang mau meninggal kemudian dia berwasiat hartanya untuk selain kerabat? Dia untuk untuk orang jauh, untuk temannya. Secara hukum syar'i boleh. Tetapi kalau ternyata kerabatnya dalam kondisi muhtajin, dalam kondisi butuh, dalam kondisi susah, kemudian dia wasiat buat orang jauh, maka ini tercela. Harusnya dia utamakanlah kerabatnya, karena itulah bentuk silaturahmi yang tinggi dan dia butuh pahala kalau sudah meninggal dunia. Maka beri wasiat untuk kerabat. Kalau kerabatnya berkecukupan, oke. Kerabatnya berkecukupan, kemudian dia wasiatkan hartanya untuk pondok sana, untuk orang sana, untuk ini boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau kerabatnya lagi butuh, hendaknya wasiat untuk kerabatnya lebih utama. Kerabatnya lebih utama daripada dia berikan di luar di luar kerabat. Taib permasalahan. Pertama, ya. Jika dia atau hukum berwasiat lebih dari 1/3. Boleh atau tidak? Hukum ada secara umum hukumnya adalah jika ya, jawabannya jika dia punya ahli waris maka tidak boleh. Maka tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau dia berwasiat, saya wasiatkan untuk bangun masjid. Kalau saya meninggal harta saya untuk bangun masjid dengan nilai 2 miliar. Ternyata ya nilai dia meninggal hartanya cuma 3 miliar misalnya. Enggak boleh, 2 miliar itu sudah 2/3 bukan 1/3, enggak boleh. Maka yang diambil hanya boleh 1/3. Hanya boleh 1/3. Hanya boleh ambil 1 miliar. 1 miliar dikembalikan kepada ahli waris misalnya ya. Kemudian jika dia punya ahli waris maka tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau tidak punya ahli waris, ternyata dia meninggal sendirian. Dia tidak punya ahli waris.
Bolehkah dia berwasiat lebih dari sepertiga? Maka ada khilaf. Ya, disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya khilaf. Jumhur ulama tetap tidak boleh. Jumhur ulama tetap tidak boleh. Adapun mazhab Abu Hanifah boleh. Ya. Boleh seorang berwasiat lebih dari sepertiga harta jika dia tidak punya ahli waris. Kenapa Imam Abu Hanifah berdalil dengan Rasulullah ketika mengatakan Fathulusul katsir kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wasiat sepertiga saja, sepertiga sudah banyak. Kenapa? Karena Rasulullah jelaskan, innaka antadhar warasakataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafun nas. Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin. Artinya itu yang tidak boleh dari sepertiga. Adapun kalau seorang tidak punya anak, kemudian dia tidak meninggalkan siapa-siapa, mungkin dia punya istri pun sudah berkecukupan, maka dia boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Pendapat cukup kuat, pendapatnya Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat cukup kuat. Yang kedua, hukum memberi wasiat kepada salah seorang dari ahli waris. Ya. Tadi kita jelaskan, kata Rasulullah SAW, walau wasiat ahli waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ternyata dia kasih wasiat, dia bilang, untuk anakku yang kelima, rumah ini seperlima hartaku untuk anakku yang kelima. Kenapa? Dia anaknya masih kecil, maka dia daripada nanti diganggu kakaknya, dia bilang seperlima untuk anakku khusus yang nomor 5 misalnya. Boleh atau tidak? Jawabannya, ya. Jika ahli waris yang lain setuju, maka boleh. Boleh, karena pada hakikatnya itu harta mereka. Pada hakikatnya itulah harta mereka. Jika misalnya yang lain setuju, ahli waris setuju, tidak apa-apa, kasih aja. Maka tidak apa-apa, kan itu asalnya harta mereka. Ketika orang tua mereka meninggal, sang mayat meninggal, maka hartanya langsung berpindah kepada sang ahli waris. Ketika sang ahli waris semua setuju, tidak apa-apa. Salah satu dari ahli waris dia dapat wasiat bapak, tidak ada masalah, karena itu adalah harta dari mereka. Kalau mereka setuju, tidak ada masalah. Jika mereka tidak setuju, lantas kemanakah? Dikemanakan? Dikemanakan harta tersebut? Harta wasiat tersebut? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini, khilaf, ya. Ada yang mengatakan dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Dan ini sangat kuat, ya. Karena asalnya harta itu adalah harta mereka. Seluruhnya. Jadi di cancel, ya. Dia misalnya mengatakan seperlima harta ayah nanti buat adik nomor 5. Ternyata adik nomor 5 kan dapat warisan. Berarti di cancel seperlima tadi. Seperlima tadi gimana? Dikembalikan kepada ahli waris. Anggap saja di cancel. Ada pendapat yang mengatakan disumbangkan jalan Allah. Allah alam bisawab, saya lebih condong pada pendapat ini dikembalikan kepada ahli waris seluruhnya. Karena itu harta adalah harta mereka, ya. Ini semua ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalil yang sangat tegas bahwasanya perhatian sama kerabat sangat penting. Kadang seorang tidak punya prioritas dalam berbuat baik. Ya, dia berbuat baik sama orang jauh, sama kerabatnya kurang. Sampai wasiat saja Allah menyuruh kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat. Kalau kerabat kita orang-orang susah, maka lebih utama kita berwasiat untuk mereka, lebih utama kita membantu mereka. Kecuali kalau mereka berkecukupan, ya tidak perlu dengan materi, kita bersilaturahmi dengan sisi lain, dengan senyum, dengan mengunjungi, dengan kata-kata yang baik, memberi hadiah. Tapi kalau kerabat dalam kondisi miskin, maka mereka lebih utama untuk mendapatkan pemberian kebaikan kita. Tadi Nabi SAW sampai ada orang memerdekakan budak, kata Nabi, engkau menghadiahkan budakmu kepada paman-pamanmu lebih baik daripada kau memerdekakan budak tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya bersilaturahmi pahalanya sangat agung. Baik. Ini ayat ya. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'alim." Barang siapa yang mengubah wasiat itu
setelah ia mendengarnya, maka sungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi barang siapa yang merubah wasiat, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Siapa yang merubah wasiat? Ini siapa yang merubah wasiat? Jadi ketika seorang akan meninggal, dia memilih wakil namanya al-wasi, orang yang dia wasiatkan. Misalnya ada seorang meninggal, dia mengatakan si A mau meninggal, dia mengatakan B, kau jalankan wasiat saya, kau adalah wakil saya, kau kepercayaan saya. Ya, orang yang dipercayakan untuk menjalankan, mengeksekusi wasiat namanya al-wasi, al-wasi. Nah, kalau ada yang merubah wasiat tersebut, misalnya si A meninggal, dia menjadikan B sebagai wasi, sebagai wakilnya, sebagai eksekutor dari wasiatnya. Ternyata si B merubah isi wasiat tersebut, padahal dia sudah tahu ilmunya, ba'da ma sami'ahu fa innama ismu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka dosanya bagi orang yang merubah-rubah wasiat tersebut. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bagaimana merubah? Dia dapat wasiat nih, temannya meninggal, dia dapat apa namanya? Amanah untuk mengeksekusi wasiat. Ternyata wasiatnya dia rubah. Dia kurangi misalnya. Dia kurangi. Harusnya misalnya ayahnya mengatakan atau orang ini meninggal, temannya meninggal mengatakan sepertiga harta saya untuk bangun masjid, ya. Dan orang keluarganya berkecukupan, maka dia enggak, dia kasih 1/5 aja. 1/5, nanti kemudian sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Ini enggak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram karena dia merubah namanya wasiat tersebut, ya. Atau sebaliknya dia tambah, ini apa namanya? Teman saya ini meninggal, dia punya amal soleh kurang. Sudah, jangan seperti apa namanya? Dia bilang misalnya sumbangkan 200 juta buat masjid. Aduh, selalu sedikit. Saya tambah deh 1 miliar. Uangnya masih banyak kok. 1 miliar belum sampai 1/3. Dia tambah 1 miliar agar dia bisa apa namanya memberikan pahala besar bagi orang yang meninggal. Ini juga tidak boleh karena kalau dia tambah harusnya 200 juta, dia tambah 800 juta jadi 1 miliar, berarti merugikan ahli waris. Berarti merugikan ahli waris, dan ini juga tidak diperbolehkan karena dia telah merubah-rubah wasiat. Kalau tidak menguntungkan ahli waris, bisa jadi merugikan ahli waris, ya. Merugikan ahli waris atau merugikan orang yang harusnya mendapat warisan. Jadi tidak boleh dirubah wasiat tersebut, ya. Apalagi setelah dia mengetahui ba'da ma sami'ahu. Ba'da ma sami'ahu artinya ba'da ma aqilahu, setelah dia mengetahui wasiat tersebut, maka dia tidak boleh rubah. Kalau dia rubah, fa innama ismu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya bukan kepada yang meninggal tadi yang memberikan wasiat, tapi al-wasi yang berdosa, yang diberi amanah untuk mewakili eksekusi tentang wasiat tersebut, dia yang berdosa. Adapun mayat yang sudah meninggal, yang sudah berwasiat, tetap dapat pahala. Dia sudah berwasiat, dia ingin amal jariah, ternyata disalahgunakan oleh al-wasi, orang yang ditunjuk, dia rubah-rubah wasiat tersebut. Apakah menguntungkan ahli waris atau merugikan ahli waris, maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan, dan ini dosanya kembali kepada yang merubah. Adapun yang meninggal ini tidak dapat dosa. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah berfirman setelahnya, ya. Jadi kesalahan faman baddalahu bisa 3 kesalahan. Pertama dia nambahin, atau dia kurangin, atau dia tidak mengeksekusi. Ini 3. Wasiat dia sudah dapat, dia tahu dia dapat wasiat, tapi dia sembunyikan. Dia tidak eksekusi. Ini kesalahan. Jadi itu namanya perubahan. Menambah-nambahin, orang yang dikasih apa namanya wasiat untuk si fulan harta dia tambah, ini tidak boleh karena merugikan ahli waris. Atau dia kurangi. Dia kurangi sehingga menguntungkan ahli waris tapi merugikan orang yang dapat wasiat. Yang ketiga adalah dia tidak eksekusi, dia sembunyikan, dia tahan, maka dia juga berdosa. Tapi adapun orang yang berwasiat, dia dapat pahala karena dia sudah berusaha dan dia sudah berwasiat dan sudah meninggal, dia tinggal mendapatkan aliran pahala. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman khafa min musin janafan aw itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan di antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maksudnya apa? Ini orang mau meninggal, dia tulis wasiat. Namanya manusia, dia punya kekurangan ilmu, dia lebih sayang kepada salah satunya, misalnya tulis wasiat. Temannya lihat wasiat tersebut tidak beres ini. Mungkin lebih dari 1/3 misalnya, salah. Dia takut mayat ini berdosa, maka dia perbaiki. Dia diedit wasiat tersebut. Ini boleh. Seorang yang dapat
perwakilan, dia wakil dan dia wasi untuk mengurusi wasiat seseorang. Kalau dia lihat wasiat tersebut ternyata mendatangkan dosa, maka dia boleh edit. Dia boleh ta'dil, dia boleh edit. Misalnya ternyata wasiat lebih sepertiga, dia kurangi sehingga sepertiga misalnya. Nah, ini tidak jadi masalah ya. Atau kemudian wasiat tersebut menimbulkan pertikaian di antara keluarga, maka dia rubah agar tidak jadi pertikaian di antara keluarga. Ini boleh. Boleh karena demi kemaslahatan sang mayat yang mungkin saja berwasiat tapi wasiat tersebut mendatangkan malapetaka, bencana, pertikaian, permusuhan di antara anak-anaknya, bisa dibunuh-membunuh. Maka dia rubah, dia edit wasiat tersebut sesuai dengan kemaslahatan agar kawannya tadi yang sudah meninggal tidak berdosa dan tidak jadi pertikaian di antara ahli waris misalnya. Ini boleh. Makanya Allah mengatakan faman khafa min musin janafan au itsman. Barang siapa yang khawatir dari orang berwasiat melakukan hanafan, yaitu kecondongan, tidak adil. Au itsman, atau melakukan dosa, fa aslah bainam, kemudian dia islah di antara mereka, fala itsma alaihi, maka ini tidak dosa baginya. Artinya dia rubah. Ini keluar dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Siapa yang merubah wasiat setelah dia tahu tentang ilmunya, fa inna ma itsmu alladzina yubaddiluna, maka dia yang berdosa, dia merubah. Tapi kata Allah pengecualian. Adapun yang merubah demi kemaslahatan ahli waris, maka tidak jadi masalah. Kata Allah, faman khafa min musin janafan au itsman. Siapa yang khawatir sang ahli yang memberi wasiat yang meninggal itu melakukan kezaliman, ya, karena janaf maksudnya mail, yaitu kecondongan, ketidakadilan. Au itsman, atau melakukan dosa, fa aslah bainahum, maka dia melakukan perubahan, maka tidak mengapa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, saya tadi baca ayat ini, ayat tentang wasiat. Sungguh Islam begitu sempurna ya. Sampai detail dalam Al-Quran menjelaskan tentang wasiat, bagaimana kondisi begini, ya. Ini menunjukkan akan sempurnanya Islam, sampai hal-hal detail seperti wasiat dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya tentang masalah puasa. Sebelumnya, kenapa orang tersebut boleh merubah demi kebaikan? Karena orang yang meninggal mungkin dia dalam kondisi tidak tahu, dia tidak bisa memprediksi. Ya, kita yang dapat amanah untuk mengeksekusi wasiat tersebut boleh melakukan perubahan. Karena nazar saja boleh dirubah. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia berkata, inni nadartu in fatahallahu alaika makkata an usalli fi baitil maqdis. Ya Rasulullah, aku telah bernazar, kalau Allah menjadikan engkau menaklukkan kota Makkah dalam Fatu Makkah, aku akan siap untuk salat di Baitul Maqdis, Palestina. Saya ingin bersafar untuk salat di sana. Nabi mengatakan, "Sholli hahuna." Enggak usah, salat di sini cukup, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, lebih pahala lebih besar daripada Masjid Aqsa. Orang tersebut mengatakan, "Tetap saya ingin ke Masjid Aqsa, sudah terlanjur nazar." Kata Nabi, "Salat di sini aja sampai 3 kali." Tatkala dia tetap ngeyel pengin ke Baitul Maqdis, kata Nabi, "Sya'naka idzan." Kalau gitu urusanmu. Ya, kalau gitu urusanmu. Saya sudah nasihati. Artinya apa? Nabi menyuruh dia untuk membatalkan nazarnya. Daripada dia bernazar harus salat di Masjid Aqsa terlalu jauh dan pahalanya lebih kurang daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kata Nabi, "Sholli hauna." Salatnya di sini lebih baik. Dari bahwasanya Nabi menyuruh dia untuk membatalkan nazarnya karena demi kemaslahatan. Maka demikian juga seorang misalnya tadi kemudian dia sudah berwasiat, ternyata temannya yang eksekutor lihat ini wasiat kurang pas, dia boleh rubah kepada yang lebih baik, ya, selama dia adalah orang yang amanah. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya tentang ayat puasa, ayat 183. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan saat orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Baik, di sini kutiba sama diwajibkan atas kalian as-shiyam. As-shiyam secara bahasa artinya menahan. As-shiyam secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Seperti perkataan Maryam dalam surat Maryam, "Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya." Aku telah bernazar kepada Allah sauman, untuk tidak bicara, menahan bicara. Jadi saum artinya menahan sesuatu. Ya. Menahan bicara, kata dalam surat Maryam tersebut, "Falan ukallimal yauma insiya." Aku tidak akan ngomong kepada siapapun. Jadi as-saum artinya menahan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dia menahan diri dari makanan, dari minuman, dan juga dari syahwatnya. Ya. Jadi dia menahan diri. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman,
kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku akan beri ganjaran secara khusus. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Dia telah meninggalkan makannya, telah meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Sehingga orang yang berpuasa dia telah melakukan ibadah yang sangat agung dan dia mendapatkan pahala yang spesial. Kenapa Allah mengatakan kullu amali ibni Adam lahu, seluruh anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, fa innahu li, puasa untukku. Kenapa Allah menyerahkan puasa kepada Allah? Para ulama mengatakan di antaranya Al-Qurtubi tentang dua sebab. Ibnu Hajar menyebutkan kalau tidak salah 8 sebab. Tapi di antaranya yang disebut Al-Qurtubi 2 sebab. Sebab pertama, kenapa puasa kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala fa innahu li, dia adalah untukku. Karena dia adalah puasa satu-satunya ibadah yang menahan kelezatan. Ibadah yang lain salat yang mungkin sebentar aja, tapi puasa sehari penuh, satu siang penuh, dia tahan kelezatan-kelezatan. Dia mau makan, dia enggak makan, dia mau minum, enggak minum, dia ingin berhubungan, tidak berhubungan. Sehingga jadilah ibadah puasa spesial daripada yang lainnya. Makanya Allah mengatakan, aku yang akan beri ganjaran secara langsung. Dan Allah tidak berkata demikian pada ibadah-ibadah yang lain. Ini di antara ciri pertama kenapa puasa adalah ibadah yang spesial. Sebab yang kedua, kata Al-Qurtubi rahimahullah, kenapa ibadah adalah puasa yang spesial, hanya adalah milik Allah, kata Allah, karena ibadah mengajarkan keikhlasan. Terutama orang puasa sunnah. Kalau dia tidak ngomong dia sedang puasa, orang tidak tahu dia sedang puasa, karena dia santai aja, mulutnya juga tidak pecah-pecah, tidak kering, ya. Dia santai aja, ternyata dia puasa. Dan orang sekitarnya tidak tahu. Makanya kata Allah, fa innahu li, itu adalah untukku. Ini motivasi agar seorang ikhlas dalam beribadah, karena semakin kita ikhlas, kita hanya mencari pujian Allah, hanya mencari pengakuan Allah, dan Allah mau tahu isi hati kita. Ketika kita hanya mencari pujian Allah dan mencari pengakuan Allah, maka kita akan ikhlas. Di antaranya puasa, sehingga Allah mengatakan fa innahu li, puasa adalah adalah milikku, ya. Tapi kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Perhatikan, ternyata puasa bukanlah ibadah yang baru. Ibadah puasa sudah ada pada umat-umat terdahulu. Para Bani Israel mereka berpuasa, Nabi Musa berpuasa, Nabi Isa berpuasa, dan nabi-nabi sebelum juga mereka berpuasa. Inilah syariat yang diturunkan kepada seluruh agama, ya, seluruh nabi mereka berpuasa. Salah satu bentuk ibadah adalah berpuasa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba alladzina min qablikum, semuanya diwajibkan atas orang sebelum kalian, sehingga kaum muslimin tidak kaget dengan ibadah ini. Ini bukan ibadah lama. Ini bukan ibadah baru, ibadah lama, ya. Makanya sampai sekarang sebagian firqah dari Nasrani, kalau tidak salah Kristen Advent atau yang lain saya lupa, ya. Tapi di antara firqah dari golongan Nasrani, di antara golongan Nasrani ada yang berpuasa. Ada yang berpuasa, masih melestarikan ibadah ini, berpuasa. Ya. Sehingga ketika Allah mengatakan wajib kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kalian, menunjukkan bahwasanya jangan kalian kaget, ini ibadah bukan ibadah baru. Ternyata orang-orang dahulu juga mereka berpuasa. Yang kedua, faedahnya agar terpacu. Ya, sebagaimana mereka berpuasa, kalian juga berpuasa. Ya, berpuasa, terpacu dengan umat-umat terdahulu. Sehingga orang semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Ini dalil bahwasanya asal muasal tujuan dari puasa adalah untuk bertakwa, bukan selain itu. Kenapa kita menahan lapar? Kenapa kita menahan haus? Kenapa kita menahan syahwat? Agar kita bertakwa. Itu tujuan utama. La'allakum tattaqun. Sehingga kalau ada orang berpuasa kemudian bertentangan dengan tujuan ini, maka puasanya tidak ada nilainya. Contoh, Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bi fa laysa lahu hajatun ayyadu ta'ama wa syarabahu, ya. Seorang yang berpuasa kemudian dia tidak bisa meninggalkan dusta, maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya, enggak perlu. Kenapa? Justru dia berpuasa dia tidak bisa menimbulkan ketakwaan, justru dia bertentangan ketakwaan, dia berpuasa dia dusta. Ini tidak, maka tidak bisa diterima pahala puasanya. Jadi tujuan utama puasa adalah untuk bertakwa. Ini yang kita tancapkan dalam hati kita. Bukan tujuan puasa untuk diet misalnya, untuk kebugaran, untuk kesehatan. Itu adalah tujuan-tujuan belakangan, tujuan-tujuan yang nyusul. Tujuan utama adalah untuk bertakwa. Makanya kalau orang berpuasa dia berusaha meraih ketakwaan. Jangan berpuasa kemudian dia nonton macam-macam, dia bicara sembarangan seenaknya. Ini bertentangan dengan tujuan puasa. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal. Fa in sa'abahu ahadun falyaqul inni mar'un sha'im. Aw qatalahu falyaqul inni mar'un sha'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa,
maka jangan dia berkata-kata kotor, jangan dia teriak-teriak, dia beradab. Ya. Kalau ada yang mengajak berantem, ajak berkelahi, dia mengatakan saya sedang puasa, jadi jangan layani. Karena dia ingin meraih ketakwaan dengan puasa tersebut. Dia ingin meraih ketakwaan dengan puasa. Karena tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Makanya Jabir bin Abdullah mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau sedang berpuasa, maka hendaknya matamu juga puasa, telingamu juga puasa, lisanmu juga puasa. Jangan ngomong sembarangan. Ya. Jadi tujuan puasa adalah bertakwa. Nah, kalau seorang berpuasa tidak meraih ketakwaan, maka puasanya seakan-akan sia-sia, Ya. Adapun puasa karena sehat, karena diet, maka ini tujuan yang belakangan, bukan tujuan utama. Ya. Tapi kita lanjutkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman setelah itu, ya, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Ayyaman ma'dudat, yaitu 30 hari atau 29 hari. Dan itu waktu yang sangat cepat. Allah tidak menyuruh berpuasa setahun penuh. Allah berpuasa cuma suruh berpuasa untuk sebulan, 29 hari atau 30 hari. Dan subhanallah, demikian kita jalani hari-hari puasa, tiba-tiba sudah hari ke-15, tiba-tiba sudah hari ke-27. Waktu begitu cepat berlalu. Maka seorang ketika Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, agar memberi kesabaran kepada kalian. Ingat, ini cuma hari berbilang, bukan setahun penuh. Sabarlah menjalani itu semua. Tahan dirimu, tahan pandanganmu, tahan lisanmu, tahan pendengaranmu. Sabar dalam dahaga, sabar dalam lapar, sabar dalam meninggalkan syahwat. Padahal kalau hari lain boleh, tapi ini hari puasa dia tahan. Tenang, tidak lama-lama. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Setelah itu engkau bersabar di hari-hari yang berbilang ini, setelah engkau mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa di dunia maupun di akhirat. Setelah itu Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau sedang bersafar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia ganti puasanya di hari-hari yang lain. Dia ganti puasanya di hari-hari yang lain. Taib. Sebagaimana sering kita sampaikan, ya, faman kana minkum maridhan. Apakah semua sakit bisa menghalangi orang dari berpuasa? Boleh dia berbuka? Jawabannya tidak, ya. Kalau sakit tersebut ternyata tidak punya pengaruh dalam kesegaran tubuh untuk berpuasa, maka tidak boleh berbuka. Contoh sakit panu misalnya, atau sakit jerawat misalnya, atau demam ringan yang itu tidak pengaruh, maka ini tetap wajib berpuasa. Sakit yang tidak mempengaruhi fisik seseorang untuk lemah dalam berpuasa, maka sakit tersebut tidak dianggap sakit tersebut yang tetap wajib untuk berpuasa, nggak boleh berbuka. Tapi kalau sakitnya mempengaruhi kesehatan tubuh sangat kuat, maka seorang berbuka, seorang boleh berbuka. Di antaranya kalau dia berpuasa, ternyata sakitnya tambah lama sembuhnya, ini boleh dia berpuasa. Boleh dia berbuka, tidak puasa. Karena kalau dia puasa, kata dokter, kalau kamu puasa, sakitmu semakin bertambah panjang, maka dia boleh berbuka. Ya, dia boleh berbuka. Atau dokter mengatakan kalau kau puasa, sakitmu tambah parah, ini juga dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Entah puasa menyebabkan sakitnya tambah parah atau puasa menyebabkan sakitnya tertunda kesembuhannya, maka ini seorang boleh berbuka jika dalam kondisi sakit. Tapi tidak semua sakit. Au ala safarin, demikian juga ketika dalam kondisi bersafar. Dalam kondisi bersafar, maka seorang boleh berbuka. Nah, puasa dalam safar ada 3 kondisi. Pertama, jika dia puasanya ya terasa berat. Kalau dia puasa terasa berat, capek naik bis, kemudian ngangkat barang, pergi ke bandara misalnya, dia capek. Maka untuk orang yang merasa capek ketika dalam safar hendak berpuasa, maka yang terbaik baginya berbuka. Jangan dia puasa. Jangan dia puasa. Ya seperti sebagian orang berangkat umrah, dia berangkat dari Madinah menuju ke Jeddah atau ke dari Jakarta menuju Jeddah atau Madinah, ternyata kalau dia buka tambah 4 jam lagi, tambah 5 jam lagi. Ya berat. Aduh kayaknya tahan lapar. Mending dia berbuka, dia musafir, boleh. Daripada dia paksa-paksakan kena ma atau dia menderita harus 5 jam lagi baru berbuka, ya enggak, yang terbaik dia berbuka. Ini kondisi pertama, bahwasanya seorang yang bersafar yang terbaik adalah berbuka. Kondisi kedua, dia ringan safarnya, cuma dekat, ternyata safarnya cuma 80 kilo, naik mobil nyaman sampai sana, cuma 1 jam sampai misalnya. Dan dia merasa nyaman. Orang seperti ini bagaimana? Orang seperti ini adalah sebaiknya dia tetap berpuasa, jangan berbuka.
Sebaiknya dia tetap berpuasa dan jangan berbuka. Kenapa? Kalau dia berpuasa, maka dia berpuasa di bulan Ramadan. Pahalanya itu besar. Yang kedua, dia berpuasa dengan kaum muslimin. Semua orang juga sedang puasa, sehingga terpacu untuk berpuasa. Tapi kalau dia berbuka, dia harus qada di bulan yang lain. Bukan Ramadan berarti. Yang kedua, mungkin teman-teman sekitarnya pada berbuka, sehingga sulit bagi dia untuk berpuasa. Yang ketiga, ketika dia berpuasa, maka kewajibannya segera gugur. Ya. Jadi kalau seorang yang safarnya berat, maka hendaknya dia berbuka. Kalau safarnya ringan, dia merasa ringan, hendaknya dia berpuasa. Karena ada beberapa manfaat yang dia lakukan, dia dapatkan ketika dia berpuasa meskipun bersafar karena safarnya ringan. Pertama tadi bahwasanya dia berpuasanya di bulan Ramadan. Yang kedua mudah karena dia berpuasa dengan kaum muslimin secara bareng-bareng ya, secara bareng-bareng. Yang ketiga, kewajibannya segera dia lepaskan. Beda kalau dia nanti tunda akan ada utang. Tapi ingat ya, harus safar syar'i baru dia boleh berbuka. Adapun safar yang tidak dianggap safar, ya misalnya ada orang menganggap, kalau saya pergi dari Jakarta ke Cilengsi, saya sudah musafir, saya mau qashar. Dia bilang, loh itu kalau musafir boleh buka berpuasa. Apakah ada orang berkeyakinan pergi dari Jakarta ke Cilengsi kemudian atau ke Bogor, berarti dia anggap dirinya musafir, dia boleh berbuka? Saya rasa tidak. Orang Indonesia tidak ada yang berpendapat demikian. Ya. Kenapa? Karena jarak antara Jakarta sampai Bogor tidak sampai 80 kilo, ya. Dan itu bukan jarak safar, ya. Dan tidak ada yang menganggap itu sebagai safar. Beda kalau dia keluar kota ke Bandung, Cianjur misalnya, itu oke lah, itu safar. Kata Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau dia tidak berpuasa karena sakit atau sedang bersafar, maka dia batal, dia ganti pada hari-hari yang lainnya, ya. Di sini ketika Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti pada bilangan-bilangan dari hari-hari yang lainnya. Maka tidak harus berurutan. Boleh berpisah, tidak harus berurutan. Boleh dicicil, ya boleh 3 hari berikutnya lagi, seminggu berikutnya, terserah. Yang penting utang dia selesai dibayarkan utang puasanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa, maka dia boleh bayar fidyah ta'amu miskin. Tolong dihapus ini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, yaitu dengan bayar fidyah, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa maka lebih baik bagimu. Kalau engkau berpuasa maka lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, ya. Tapi di sini kita akan bahas di antara sejarah puasa, ya. Puasa tidak dimulai seperti yang kita laksanakan sekarang, tapi ada sejarahnya. Ada beberapa tahapan dalam tahapan puasa, dan demikian dalam sebagian syariat. Syariat diturunkan secara bertahap, seperti baik kewajiban maupun pengharaman. Seperti khamr ada tahapannya. Seperti puasa juga ada tahapannya, ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa syariat, seperti zakat juga ada tahapannya. Sekarang kita lihat pada sejarah tahapan puasa, ya. Yang pertama, dahulu yang wajib adalah puasa hari Arafah. Puasa Muharram. Puasa Muharram. Asyura maksudnya. 10 Muharram maksudnya Asyura. Ini dulu hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya. Kemudian setelah itu, ya, berubah menjadi wajib puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sehingga ketika wajib puasa bulan Ramadan, sehingga puasa Asyura menjadi sunnah. Jadi sunnah, tidak wajib. Kemudian yang ketiga, ketika awal wajib puasa, diberi pilihan, ya. Ada. Pertama,
jika sudah sudah tidur, ya, maka tidak boleh lagi makan, ya. Tidur malam maka tidak boleh lagi makan, ya. Jadi paling terakhir makan adalah sebelum Isya atau sebelum tidur. Kalau sudah Isya, sudah tidur, maka tidak boleh makan lagi. Ini di antaranya. Kemudian di antaranya juga, ya, bahwasanya ada pilihan. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Boleh bayar fidyah, ya. Dahulu seperti itu, ya. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Kemudian nanti ini berubah, ya. Setelah itu hukumnya berubah, ya. Yang keempat, ya, boleh makan hingga sebelum terbit fajar. Yang ini dulu boleh bayar fidyah. Yang disebutkan dalam ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta tawwa khairan lakum, ya, apa namanya? Ayatnya gimana? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lakum, ya. Kata Allah, faman tatawwa'a khairun lakum. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lakum. Wa anta sumu khairul lakum, ya. Jadi kata Allah, siapa yang bayar fidyah itu baik. Itu baik, ya. Tapi siapa yang puasa lebih baik lagi. Siapa yang puasa maka lebih baik lagi. Maka dulu awal puasa ada pilihan. Yang mau bayar fidyah boleh, ya. Mau puasa juga diperbolehkan, ya. Ya. Bayar fidyahnya adalah memberi makan kepada seorang miskin, ya. Bayar fidyah yaitu beri makan satu orang miskin per hari, ya. Per hari berbuka, ya. Kemudian setelah itu ini semua dirubah, ya. Tidak ada pilihan lagi, ya. Ya, kemudian tidak ada pilihan lagi. Bagi yang mampu wajib puasa. Maka kita bicara tentang marhala ini yang Allah sebutkan dalam ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi siapa yang mampu melaksanakan puasa, dia hendaknya bayar fidyah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lakum. Barang siapa bayar fidyah itu baik. Wa antasumu khairul lakum. Kalau berpuasa lebih baik lagi. Tapi dulu boleh dua-duanya. Nah, setelah itu turun ayat, ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menghadiri puasa Ramadan maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Maka tidak ada pilihan lagi yang mampu, maka wajib untuk berpuasa. Ini kaitan dengan ayat yang kita sebutkan tadi, ya. Baik, in kuntum ta'lamun, bagi jika kalian mengetahui, ya. Setelah itu baru kemudian turun ayat menyuruh memansuhkan ayat tersebut. Tapi sebelumnya dahulu aturan puasa demikian. Bagi yang mampu dia boleh pilih dua. Dia boleh bayar fidyah atau dia boleh berpuasa. Setelah itu tapi berpuasa lebih baik. Setelah itu turun ayat memansuhkan ini bahwasanya yang mampu tidak ada pilihan. Dia harus wajib berpuasa. Yang tidak mampu baru bayar fidyah. Demikian Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.